Like. Ya, di video kali ini saya bakal nge-review dan sekaligus modifikasi tasnya Cartens seri Bravo 40 liter. Dan ya tadi bakal saya modifikasi. Gimana lanjutannya? Tonton terus sampai habis. Ya, halo teman, saya Aryo dan ini adalah Incam. Nah, di sini ada tas Bravo punyanya Cartens yang kapasitasnya adalah 40 liter. Nah, bisa dilihat emang dia serisnya sengaja dibuat taktikal. Jadi banyak mul dan juga ya istilahnya mul atau strap buat ngasih cantolan semacam pouch buat taktikal. Dan ya bisa digunakan juga sebagai tas bushcraft. Jadi pertama-tama bisa kita lihat bagian dalamnya. Kalau menurut saya sih emang ini 40 liter, tapi kelihatan seperti 30 liter. Perasaannya aja segitu. Dan build quality-nya bagus, caranya bahan-bahan Kondura. Ya standar lah buatan taktikal gitu. Dan ya strap buat mulnya banyak. Serius, strap buat mulnya tuh banyak banget. Jadi mulai dari bawah, atas, samping kiri, samping kanan, depan yang ya mul vertikal ya. Kemudian di bagian depan ini strap dari bawah sampai atas tuh ada tingkat-tingkatannya. Nah, di sini ada mul, di situ ada mul. Jadi ya bisa dibilang setengah dari tas ini mulnya banyak. Nah, ini ntar bakal jadi keuntungan buat saya buat di modif. Nah, untuk mulnya sendiri ini bahannya cukup tebel ya. Bukan cukup tebel lagi sih, emang tebel dan kesannya kuat. Jadi ya bagus. Ini bukan webbing biasa, tapi webbing yang kuat gitu. Webbing yang kuat. Dan bahkan di bagian depannya juga ya walaupun terlihat tipis tapi ini juga kuat. Dan busanya ini juga menurut saya bagus. Dan bagian kiri dan kanan ini ada mesh untuk taruh botol, tapi sayangnya ini kayaknya cukup buat tipe-tipe botol 1 liter gitu. Kalau lebih dari itu kayaknya agak kurang, soalnya bagian karetnya ini kurang melar juga sih, agak terbatas melarnya. Dan ada klepnya juga nih di bagian sisi kiri dan kanan ini, yang niatnya sih kayaknya bisa buat naruh matras ya, matras gulung. Nah, bagian belakang back sistemnya ini ada busa cukup tebal, dan untuk airflow nya itu juga bagus, jadi enak lah, nggak terlalu gampang ngerah buat di punggung. Nah, keras juga, jadi ya aman lah buat menopang barang yang cukup berat. Nah, beralih ke bagian atas ini saya kira ini bisa di extend ke atas, tapi ternyata enggak. Jadi tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ngepas gitu loh kesannya. Ketika udah full di bagian tas ya udah emang cuma segitu aja gitu loh. Nggak kayak bisa extend jadi nambah ekstra berapa liter. Ya emang titlenya 40 liter sih, bukan 40 liter plus berapa gitu. Ya bagusnya sih lumayan sih, maksudnya bisa buat nanti malah jadi lebih ke 30 liter, bukan jadi 40 liter ke atas. Dan ini ya baik lagi, kesannya ngepas banget gitu. Jadi kalau misalkan mau naruh barang di bagian kompartemen paling atas, ini kayak ngepres gitu. Jadi ya ntar saya kasih contoh kasusnya kayak apa. Tapi for all masih bagus bahannya, bahan bagian dalam dan bahan bagian luar. Oke, selanjutnya kita lihat ke bagian dalamnya. Ini kalau dibuka ya, isinya saya isi bantal dulu sih.
Oke, balik ke bagian dalamnya. Ini ada lapisan dalam ya, ini nggak tahu bahannya apa, tapi ini buat lapisan dalam cukup bagus dan kuat juga, jadi terlihatlah build quality-nya emang dijaga. Dan ya ini ada kayaknya emang khusus buat dari Kartensnya sendiri. Oke, di dalam ini ada kompartemen buat, ya bukan kompartemen sih, slot buat laptop, dan juga ada slot di bagian depannya. Ini agak kurang kelihatan, coba saya cari gambar yang dari luar yang pernah saya lihat. Nah, ini ada slot di bagian depan dan bagian belakang. Jadi bagian belakangnya ini nanti bisa dikasih laptop, dan bagian depannya ini apa ya, agak saya pertanyakan sih, soalnya kalau nggak naruh barang juga bakal sampai bawah gitu loh. Masih mending kalau bagian laptop emang bisa naruh beberapa perintilan yang flat gitu. Tapi kalau yang ini agak menyulitkan, soalnya kalau naruh barang itu pasti kadang nyangkut, bukan kadang lagi, sering nyangkut ya, ntar bisa diakalin ya. Oke lah, ini jadi PR juga. Nah, lanjut buat bagian sisi kirinya tadi, ini yang tadi saya bilang ini bisa ditaruh buat matras sepertinya ya, tapi pada faktanya ketika saya pakein buat matras gulung ini ternyata klepnya nggak nyampe. Jadi saya agak pertanyakan ini buat apa ya, mungkin selain matras gulung bisa kali ya naruh trekking tool kali, bisa, atau mungkin yang lainnya lah. Nah, ini setelah diotak-atik lagi ternyata ini matrasnya bisa ditaruh di bagian depan, jadi ngendorin webbing yang diklep ke bagian atas, tutupan atas itu dikendorin, dan jadi ada loop buat naruh matras di slot di bagian bawah. Nah, ini bentukannya kayak gini, dan ini juga bisa buat matras yang tipe lipat, jadi bisa dimasukin juga mirip dengan matras gulung kayak gini, matras legend lah ya. Nah, tapi sayangnya yaitu menambah extra space yang bakal ya agak cukup mengganggu sih kalau misalkan kita melewati jalan sempit dengan posisi matras yang seperti ini. Nah, tips dan trik buat ngelipat matras legendnya ada di video sebelumnya. Oke, itu dia penjelasan singkat tentang tas Kartens seri Bravo Tactical 40 liter ini. Nah, selanjutnya bakal saya modifikasi. Tapi sebelumnya disclaimer dulu kalau ini bukan endorse ataupun tidak ada niatan untuk menjatuhkan produk. Bahkan saya sangat suka dengan tipe Bravo ini, soalnya looknya banyak dan bahannya bagus. Cuma saya pengen modif untuk saya sesuaikan dengan style saya aja sih. Oke, langsung aja kita modifikasi. Iya, pertama-tama ini ada bahan-bahannya. Nah, di sini itu saya menggunakan pouch tipe taktikal. Nah, ada pouch buat shoulder, pouch pouch buat pundak gitu. Nah, ini juga bahannya tipe Cordura, tapi beda kualitas. Ya, ini kualitas standar. Dan ini saya siapkan 2 pasang, jadi bisa di kiri dan di kanan. Kemudian ada pouch buat botol, ini juga sama bahannya. Nah, ini agak lebih gede, jadi tipe-tipe buat botol yang berapa ya, 1 liter lebih, mungkin bahkan bisa buat yang 2 liter. Ini juga sama, juga ada mulnya juga yang nanti bisa disangkutin di salah satu mul kiri dan kanan tas. Kemudian ada pouch satu lagi nih yang agak lebih kecil. Nah, ini sebenarnya kegunaan utamanya biasanya buat tempat P3K, sama juga tipe taktikal. Nah, ini kalau secara liter nggak tahu sih liternya berapa ya, yang jelas ini kecil, ukuran telapak tangan. Nah, oke, bahannya ini doang, mari kita lanjut.
Nah, pertama-tama ini saya bakal masang yang namanya tadi apa, pouch shoulder. Nah, ini karena bagian loopnya ini bisa buat masukin busanya sekalian, jadi biar lebih kokoh ya, bakal saya modif mulai dari sana. Tapi karena webbingnya ini nggak bisa dibuka atau sulit banget buat dilepas dari kuncian tasnya, jadi ya terpaksa harus dibongkar dulu pakai cutter ya, nanti dijahit lagi. Nah, ini udah bisa dibuka buat pakai cutter. Jadi nah, di bagian belakang pouch holder ini ada slot buat bisa dimasukin ke busanya, jadi saya bakal nyelotin ke situ. Nah, biar lebih kokoh seperti ini, jadi nggak gampang goyang juga. Nah, selanjutnya harus pakai yang namanya klep. Nah, ini klep sambungan antar webbing. Jadi nanti bakal saya sambung di bawah sama di atas, jadi biar dia nggak naik turun bakal sambung. Nah, permasalahan lainnya adalah karena di bagian atas ini juga nggak ada cantolannya, atau cantolannya sebenarnya ada tapi kurang ngepas gitu, jadi bakal saya jahitin dengan webbing, bakal saya taruh di sini dan dipasang dengan penyambung webbing tadi. Ya, ini bahannya dari plastik ya, jadi jangan beranggapan ini bisa buat nanti gelantungan seperti itu. Nah, buat detail pouchnya ini dia ada resleting di bagian bawahnya sini, jadi bisa buat naruh apa ya, semacam mantol ataupun botol kecil ataupun gadget. Nah, itu bisa. Dan ada buat apa, slot buat HT ya, ini bisa lebih ke HT sih, atau kalau enggak HP juga bisa, atau perintilan kecil yang butuh akses cepat dan cuma diklik ya terus dikeluarin dari situ. Nah, itu dia salah satu fungsi dari pouch holder. Oke, lanjut di bagian depan. Ini depan atau belakang? Belakang ya berarti ya. Ya, bagian belakang nih. Ya, tadi yang pernah saya kasih tahu kalau bagian sini webbingnya juga banyak. Jadi sebenarnya ini nggak bakal saya fungsikan sebagai cantolan, tapi lebih ke buat naruh tas, buat naruh matras. Yang tadi saya singgung bahwa kalau misalkan naruh matras yang bentuknya horizontal itu bakal agak mempersempit di jalan sempit, jadi bakal saya kasih tali karet seperti video saya sebelumnya yang tentang cara packing matras Legend. Nah, ini prinsipnya hampir sama, jadi
Jadi bakal saya taruh tali karet di sini, saya bakal kasih bentuk menyilang gitu. Ya di sini panjangnya kurang lebih 2 meter sih talinya. Nah nanti bakal saya masukin ke loop yang ada di webbing sini di mul. Ya, tempat matras sudah beres. Sekarang beralih ke sisi kiri dan kanan. Nah ini yang kiri dulu, ini bakal saya sangkutin tadi yang pouch buat botol tadi. Nah ini akan saya sangkutin lebih dekat ke bagian busanya, jadi aksesnya lebih dekat. Nah ini tinggal saya masukin loop-loopnya, jadi menyilang gitu biar lebih kuat juga. Tapi resikonya adalah ya agak sulit buat diambil. Tapi ya kalau misalkan pengen cepet diambil, maksudnya dia istilahnya dia portable lah, nanti bisa dipasang juga bisa dilepas gitu. Ya tinggal masukin aja lurus gitu. Tapi kalau pengen lebih kuat lagi ya menyilang, disulam. Wah iya disulam. Nah ini karena agak kecil jadi ya harus ekstra juga narik dan dorongnya. Nah ini masih ada space sedikit. Nah ini bakal saya tambahin dengan pouch yang P3K tadi. Ya ini nanti fungsinya juga bisa multifungsi sih, bisa buat naruh barang-barang printeran kecil yang pengen diakses dari luar gitu. Nah ini bakal saya sambung dengan pouch botol ini, jadi dia nanti bakal agak saling berkaitan, saling bertautan, dan sama bakal saya sulam juga. Soalnya saya nggak berencana buat ngelepas gitu, pengennya agak semi permanen. Ya yang sama juga berlaku buat yang sisi kanan, tadi kiri atau kanan ya, pokoknya sisi satunya lah disulam lagi dengan pouch botol dan pouch P3K. Dan. Nah beralih ke bagian dalam, sebenarnya ini nggak bakal saya tambah-tambahin, cuma bakal saya kurangin ya, yang sebelum pernah saya singgung tadi bahwa ada slot yang sangat mengganggu buat saya, buat misalkan mau naruh barang itu dia bakal nyangkut di situ, maka dengan terpaksa bakal saya gunting dan saya hilangkan, jadi biar loss. Sedangkan buat slot yang laptop ini tetap bakal saya pertahanin, soalnya dia juga selain emang ada fungsinya, juga ada bagian busa ini kayaknya cukup buat melindungi seumpama saya bakal naruh laptop di situ. Nah beginilah bentukannya hasil modifikasi tas karten seri Bravo 40 liter yang bagian luarnya kurang lebih seperti ini.
Ya, itu dia review sekaligus modifikasi si tas Kartens seri Bravo ini. Ya, kalau kalian suka bisa lihat di official store-nya, sudah saya cantumkan di link deskripsi. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Makasih sudah nonton. Saya Aryo, pamit dulu.